Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, di beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang katanya sih Ustadz Ujang Bustami dari Cirebon. Ya, Ustadz ini kan juga dikenal sebagai Ustadz ngonten. Jadi Ustadz yang sering kali bikin konten di YouTube. Bahkan subscribernya sudah sampai 5 jutaan itu. Ya, dan kemarin Ujang Bustami ini menyampaikan dengan masuk Banser, GP Ansor, maka itu 1 tiket untuk masuk surga. Wow. Jadi saya yakin sampean ketika sudah bergabung di Ansor dan Banser, insya Allah sampean sudah mendapatkan 1 tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Tim Saiful Zaman Channel kemudian melakukan riset kecil-kecilan untuk mencari tahu ini sebenarnya seperti apa nih profilnya. Dan kita dapatkan kabar dari artikel yang dirilis di website resmi NU Jabar pada hari Ahad 11 Oktober 2020. Jadi baru tahun kemarin ya. Nah, di situ disebutkan bahwa Ujang Bustami selama periode 2016 sampai 2020, berarti sampai tahun lalu, itu pimpinan GP Ansor Cirebon. Oh iya, di Cirebon ada Buya Yahya ya, ulama ustadz yang karismatik yang sangat saya hormati. Dan tentu saya yakin sahabat semua juga sangat menghormati beliau. Mungkin kita perlu dengar juga nanti ya, bagaimana pendapat Buya Yahya terhadap Ujang Bustami ini. Kok bisa seperti itu? Nah, ini dapat kabar dari hotgrid.id. Ahad 7 Februari 2021. Tidak hanya menjadi ketua dari GP Ansor, Ujang Bustami juga dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan Gus Yakut. Oh, Gus Yakut sering kita bahas juga di channel ini ya. Ya tentu dengan segala hal yang kontroversialnya. Jadi kesempatan tersebut Menag tidak hanya menyatakan siapakah Ustadz Ujang Bustami di mata dirinya, tapi juga sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ujang Bustami yang saat itu berusia 39 tahun. Ini masih muda. Nah, yang luar biasa kita ketahui juga ini, berdasarkan nasabnya merupakan keturunan Sunan Gunung Jati. Wow. Pertanyaannya, apakah Sunan Gunung Jati juga dulu melakukan hal seperti yang Ujang Bustami lakukan? Berantem dengan dukun-dukun santet? Rasanya enggak ya. Ini Ujang Bustami ini sudah kenyang dengan pendidikan agama. Sudah menempuh pendidikan di berbagai pesantren, di mana diantaranya adalah pesantren Kempek Cirebon dan Al-Hikmah Jawa Timur. Nah, kemudian didasari oleh ilmu agama yang sudah didapatkannya, Ujang Bustami memutuskan membangun sebuah pesantren yang diberi nama Padepokan Anti Galau. Bisa ya, bisa kan pesantren Al-Hikmah gitu. Pesantren Inayah gitu. Apalah ya nama-nama muslim ini anti mainstream juga nih. Pesantren anti galau. Padepokan bukan pesantren ya, Padepokan Anti Galau. Ini didirikan di tahun 2012 di lahan seluas kurang lebih 2 hektar. Beliau mengajarkan santri-santri yang ingin mendalami ilmu hikmah secara gratis. Nah, ini keren bagus ini gratisnya ya. Ilmu hikmah ini luar biasa, memang juga harus berhati-hati. Karena kalau bahasa orang kitanya ini kalau nggak nyampe katanya bisa gila. Tapi tentu ini harus didefinisikan ulang. Ilmu hikmah itu maksudnya seperti apa ya. Nah, kalau kita dengar ajaran-ajaran yang sering disampaikan oleh Buya Yahya, oleh Agim, itu kan juga ilmu hikmah. Ya. Dan kita begitu nyaman mendengar dan mengikuti ajaran-ajarannya. Kan gitu ya, kalau kita lihat, simak gitu tayangan-tayangannya, saya menjadi bertanya gitu. Apakah yang ditayangkan di channel YouTube-nya itulah yang dia ajarkan pada santri-santrinya kah? Kalau iya, waduh, ngeri juga ya. Kepalanya jangan rubah. Terus lihat, yang mati enggak apa-apa, seolah-olah itu ada ini. Apa ada apinya? Nanti bisa ini kan jadinya menyambungkan antara ilmu hikmah dengan ilmu apa itu? Perdukunan kali ya, atau ilmu melawan dukun santet gitu. Ya tentu saya juga memahami, bukan itu tidak ada. Tapi kan ketika dasar keimanan kita kuat, ketika sholat kita rajin, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita dekat dengan orang-orang soleh, cukup gitu. Tidak perlu kemudian mendalami ilmu-ilmu yang mistis-mistis. Udahlah. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini.
hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.